Haleluya. Bapak Ibu Saudara tadi bersuka cita pada pagi hari ini. Haleluya. Belum kedengaran suaranya. Masih lemas. Haleluya. Saya mau dengar dulu sebelumnya. Kamu ibu dulu. Kamu ibu, karena hari ini kita percaya hari ini adalah Mother's Day, ya. Saya mau minta dulu ibu-ibu, karena saya sudah percaya tadi sudah melihat kalau ibu-ibu sudah berdandan hari ini, karena hari ini kan diminta untuk berdandan, ya. Ya, ibu-ibu. Haleluya. Lebih keras lagi. Haleluya. Kalau pada malah haleluya. Belum kedengaran bapaknya. Kenapa bapak-bapak? Lagi kurang tahun berarti? Enggak kan? Oke, haleluya. Haleluya. Kita memang pujian satu karena nama kami ya Tuhan. Kita bersama-sama bersatu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Satu karena nama kami ya Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Satu karena nama kami ya Tuhan. Berkati kita
Haleluya. Roh Allah yang hidup memenuhi kita. Roh Allah yang hidup memimpin dan menuntun langkah kita. Kalau kemarin ada doa 10 malam, ada seorang hamba mengatakan, Roh Kudus membantu kita berdoa. Untuk apa? Ada hal-hal yang kita nggak bisa ucapkan sama Tuhan, tapi Roh Kudus yang mengatakan itu kepada Tuhan. Roh Kudus yang berbicara sama Tuhan. Mungkin kita malu untuk mengakuinya, Tuhan saya seperti ini, Tuhan saya seperti itu. Tapi dengan adanya datang ke Tuhan, kita membuka hati kita mau siapkan hati kita. Roh Allah yang hidup penuhiku. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Membangkitkan kuasa-Mu. Amin. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerikan padamu cerita hidup Allahmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu.
kasih Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan urapan yang baru, hikmat marifat yang dari surga dan di atas hamba-Mu. Pakailah segenap hidupnya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami ingin mendengar Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini. Banyak hal yang kami belum mengerti, tapi kami percaya firman-Mu adalah jawaban doa kami Tuhan. Dan Tuhan, Kau tidak pernah lalai dalam menepati janji-Mu. Terima kasih, kami akan tunduk dan patuh kepada firman-Mu karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Semua kita diberkati Tuhan. Amin. Ya, kita sudah banyak memuji Tuhan pada pagi hari ini, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan berkaitan dengan hari pencurahan Roh Kudus di hari-hari ini, di mana saudara dan saya atau gereja Tuhan sedang berusaha untuk mendapatkan yang namanya Roh Kudus. Sebab kita tahu bahwa semua gereja Tuhan itu merindukan ada satu pemulihan. Dan kita tahu juga semua bahwa masih banyak gereja Tuhan yang belum mengalami yang namanya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sebelum saya menyampaikan atau kita belajar dari firman Tuhan, saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala, di mana pada pagi hari ini memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara senang? Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan melihat firman Tuhan. Kita akan melihat di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga, kita akan melihat di dalam ayat-ayat ini untuk kita pelajari, ya, bagaimana gereja Tuhan itu merindukan yang namanya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Saya ingin bacakan ayat-ayat ini, atau kita ingin baca bersama-sama, saudara, ya, ayat-ayat ini untuk menghormati firman Tuhan. Sekali lagi saya mau mengajak saudara untuk bangkit berdiri dan kita baca bersama-sama ayat ini. Amin. Haleluya. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin memberikan satu topik, yaitu Roh Kudus menghidupkan gereja. Di zaman ini, saudara, gereja Tuhan itu berada dalam satu kondisi yang mungkin memprihatinkan.
berbicara tentang antusias kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi ada hal yang mungkin kita lupakan, atau mungkin kita sudah terpaku bahwa kita ini adalah gereja Tuhan. Lalu kita sudah mengabaikan sesuatu yang esensial dalam hidup kita, yaitu berbicara tentang Roh Kudus. Itu sebabnya tiap tahun kita boleh mengadakan yang namanya doa 10 malam. Hari Jumat yang lalu, ketika istri saya bertemu dengan rekannya di salah satu tempat hari Jumat, temannya ini adalah GKI Protestan. Ketika percakapan banyak sudah selesai, kembali lagi. Dia katakan kepada istri saya, katakan kepada temannya, saya mau pulang ini, cepat-cepat saya ada doa malam, ada doa 10 malam. Lalu ibu ini berkata, aduh saya juga ada doa 10 malam. Istri saya kaget, saudara. Sebab biasanya kan Protestan itu mengabaikan mungkin yang namanya tidak mungkin tahu yang namanya doa 10 malam. Tetapi betapa kagetnya istri saya ketika ibu ini menyampaikan, saya juga cepat-cepat pulang sebab di gereja saya ada doa 10 malam. Nah, di sini kita melihat, saudara, jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan yang notabene bahwa kita dari dulu sudah mengenal yang namanya Roh Kudus. Tetapi pada hakikatnya kita tidak memiliki lagi suatu kehausan, tidak memiliki lagi suatu kerinduan untuk mendapatkan, untuk mencari yang namanya Roh Kudus. Itu sebabnya saya coba mengangkat satu topik ini, Roh Kudus menghidupkan gereja. Nah, di dalam Yohanes pasal yang ketiga ini merupakan satu percakapan dari seorang tokoh agama, percakapan dari seorang yang mengenal Taurat. Dia datang kepada, kalau kita lihat kisahnya, saudara, dia datang kepada Yesus. Bukan datang dengan terang-terangan, saudara. Dengan bijaksana, dia mengambil waktu pada waktu malam untuk mendapatkan guru, rabi. Apa yang dia tanyakan? Kalau kita melihat di dalam ayat-ayat awal, saudara, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang kedua, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertai. Di dalam ayat yang ketiga, saudara, yang dikasih Tuhan, Yesus pun menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kedatangan seorang tokoh agama untuk mendapatkan Yesus itu karena apa, saudara? Karena dia merasa gelisah. Dia merasakan ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Itu sebabnya dia berusaha untuk mendapatkan yang namanya Yesus. Dia ingin bertanya bahwa
segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus itu tidak dapat dilakukan oleh orang-orang lain kalau Allah tidak menyertai dia. Jawaban Yesus di dalam ayat yang ketiga, saudara, adalah berkata begini, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali. Di sini kita melihat, saudara, bagaimana logika dari Nikodemus sebagai tokoh agama itu menerima penyampaian Yesus. Dia tidak menerima dengan hati, tetapi dia menerima dengan akal, dengan logika. Itu sebabnya kalau kita melihat, saudara, apa yang disampaikan oleh Yesus itu tidak dipahami, tidak dimengerti. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, dikatakan oleh ayat 3 ini, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yesus menyampaikan hal ini untuk apa, saudara? Untuk menyentuh hati Nikodemus yang notabene sebagai orang yang disegani, orang yang dihormati, sebagai orang yang benar-benar, saudara, disanjung, sebagai panutan dalam kehidupan orang Israel, sebagai tokoh agama yang luar biasa. Tetapi ternyata, saudara, dia menemukan dalam hidupnya itu ada sesuatu yang hilang. Sehingga kita perhatikan bagaimana Yesus menyampaikan hal ini kepada dia, bahwa dia ini harus dilahirkan kembali. Dia harus dilahirkan kembali. Tetapi kan argumentasi, kalau kita melihat argumentasi dari Nikodemus adalah mana mungkin saya ini sudah tua, sudah bangkotan, sudah berjenggot, bisa masuk ke dalam rahim ibu dan dilahirkan kembali. Tidak mungkin. Karena apa, saudara? Karena otak yang bekerja, karena logika yang bekerja. Sehingga apa yang disampaikan oleh Yesus itu benar-benar tidak dipahami oleh Nikodemus. Sehingga kalau kita kembali kepada ayat yang kelima, dikatakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, hampir sama, saudara, yang terdapat di dalam ayat yang ketiga. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat yang ketiga tadi, saudara, hanya berkata, jika engkau, dikatakan begini, tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi di dalam ayat yang kelima kita menemukan kata yang berbeda. Artinya, saudara, Yesus menjabarkan lebih dalam lagi. Untuk apa? Untuk membuka wawasan dari Nikodemus yang notabene ini sebagai tokoh agama. Yesus melemparkan ini, hendaklah engkau dilahirkan kembali dari air dan roh. Kalau dalam konteks ini, saudara, air berbicara tentang di mana kita harus dibaptis. Karena baptisan air itu merupakan satu mutlak bagi gereja Tuhan untuk mendapatkan karunia-karunia Tuhan, bahkan juga berhubungan dengan kehidupan yang kekal.
berbicara tentang roh, yaitu mengacu kepada Roh Kudus. Saudara dan saya harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saya ingin mengatakan kepada kita semua, jangan kita berdiri seperti Nikodemus. Jangan kita terpaku, saudara. Kita sudah terpaku bahwa saya ini adalah orang yang setia. Saya ini adalah orang yang rajin datang dalam gereja, beribadah kepada Allah. Tetapi sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita ini, kita tidak pernah pikirkan, yaitu berbicara tentang Roh Kudus. Dan saya percaya, saudara, kenapa Yesus melemparkan ini kepada Nikodemus? Karena Yesus inginkan supaya Nikodemus ini juga dilahirkan kembali. Yesus langsung, saudara, kepada kebutuhan yang sangat penting bagi Nikodemus. Sangat penting, saudara. Sangat penting kita diperlengkapi dengan roh. Dengan kata lain, saudara, kita ini berada di satu kota yang dikatakan kota metro. Jangan sampai dengan satu kesibukan kita, saudara, bukan berarti saya katakan kita tidak perlu sibuk. Kita harus bekerja. Tetapi yang sangat penting bagi kita sebagai gereja Tuhan adalah kita harus diperlengkapi. Nikodemus sangat membutuhkan supaya itu diperlengkapi dengan roh. Jangan kita berdiri dalam sikap seperti Nikodemus, saudara. Yang penting saya ini bisa ke gereja. Yang penting saya ini bisa memberikan persembahan. Yang penting saya bisa mengembalikan milik Tuhan. Kalau itu yang ada di dalam akal kita, ada di dalam otak kita, jangan-jangan kita ini tertinggal, saudara. Sebab hanya dengan kekuatan roh, itulah yang akan memampukan saudara untuk dapat menghadapi suatu kondisi yang begitu berat di hari-hari ini. Yesus dengan tegas menyampaikan kepada Nikodemus, jika engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Bahkan kalau kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-8, saudara, di sana ayat yang ke-9 dikatakan, jika orang tidak memiliki roh Kristus, lebih tegas lagi, dia ini bukan milik Kristus. Artinya, saudara, bagi kita sebagai gereja Tuhan atau jemaat yang ada di Pluit, Muara Karang, Taman Aries, mari kita mau berusaha, di mana Nikodemus itu berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Jangan kita terpaku dengan satu kondisi. Kita harus ubah kondisi itu. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara kita meminta kepada Dia sebagai Allah yang memberikan roh di dalam kehidupan kita. Jemaat kami yang kami layani walaupun sedikit, saudara, saya tegas, saudara. Saya bilang jangan diam. Kalau berdoa, kalau boleh nangis-nangis saja. Jangan berlutut, diam. Kalau diam, saudara, pasti pikirannya kesana kemari, nggak fokus. Tetapi ketika kita berlutut, ketika kita merendahkan hati,
Kita memberikan penyembahan kepada Tuhan. Kita minta roh kepada Tuhan. Saya percaya roh itu akan bekerja, roh itu akan berkarya dalam kehidupan jemaat Tuhan, sehingga tempat ini pun saudara akan dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Jangan sampai kita masuk dalam zona yang mungkin kita secara finansial kita berada di zona nyaman, saudara. Tetapi ingatlah kehidupan roh kita. Roh kita mungkin sedang menjerit, ingin dipuaskan seperti Nikodemus sebagai tokoh agama, tetapi dia merindukan supaya dia itu ada suatu perubahan, ada suatu pemulihan. Kalau kita sebagai gereja Tuhan dari tahun ke tahun tidak merindukan yang namanya Roh Kudus, hati-hati saudara. Kami pun hamba-hamba Tuhan saudara tetap berusaha supaya Roh Kudus itu tetap menyala-nyala dalam hidup kita. Kami berusaha berdoa untuk apa saudara? Untuk membentengi, menjaga. Karena apa saudara? Karena keadaan, karena kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini bisa membuat kami lupa dan tidak berjalan lagi dalam pimpinan roh. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13 berkata, kalau kita lihat sini saudara ya, Yohanes 16 ayat yang ke-13, mulai dari ayat yang ke-12 saya bacakan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, saudara. Bukan saja orang dewasa, saudara. Kita anak-anak kecil. Saya melihat di Facebook, ya, siaran langsung selalu kami buka habis doa malam. Setiap jam 7 kita berdoa sampai ya kurang lebih setengah 9. Istri saya cepat-cepat buka Facebook, melihat rekan-rekan yang sedang mengadakan doa semalam suntuk, doa 10 malam. Di Sulawesi Tengah, saudara, kami melihat bagaimana gereja besar itu sedang berdoa. Yang heran, saudara, yang saya lihat, saudara, di depan itu adalah barisan anak-anak kecil. Lalu anak-anak remaja, anak-anak muda maupun orang yang ke belakang itu orang tua. Yang saya sangat terharu, saudara, ketika melihat anak-anak yang kecil, saudara, menangis, berlompat-lompat, berteriak. Apakah mereka tidak perlu untuk dipenuhkan? Mereka harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Itu sebabnya mereka berdoa kepada Tuhan, mereka menangis kepada Tuhan. Kalau itu yang ada di dalam hidup kita, saudara, jangan kita melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi kita melihat ke depan, kita melihat ke atas, saudara.
Kita harus sembah Dia. Kita buka hati kita. Kita buka mulut kita. Kita berikan penyembahan kepada Dia. Supaya apa, saudara? Supaya rohnya bisa turun dalam gereja Tuhan dan menjamah kita semua. Sehingga kehidupan saudara dan saya sebagai gereja Tuhan akan menjadi berkat, akan menjadi kesaksian bagi semua orang. Saya selalu melihat dan membaca, saudara, moto kita. Saya adalah pelayan Kristus. Moto pribadi, menangkan satu jiwa. Saudara, ini tantangan, ini perkataan kita, saudara. Jangan jadikan moto itu hanya sesuai yang penting karena gereja sudah. Tetapi jadikanlah itu suatu beban dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa memenangkan satu jiwa jangankan dalam satu minggu, jangankan dalam satu bulan, mungkin 1 tahun saja, saudara. 1 orang kita bawa kepada Yesus. Untuk memenangkan mereka, saudara, mungkin tidak perlu dengan bahasa-bahasa yang baik, tetapi dengan sikap kita berada dalam kuasa Roh Kudus, kita akan membawa mereka, kita akan memenangkan mereka dan membawa mereka kepada Kristus. Apabila Ia datang, ya dikatakan tadi di dalam ayat 13, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Inilah fungsi, saudara, Roh Kudus. Kalau kita ingin tetap berada di dalam kebenaran, mari bangkitkan suatu kerinduan dalam hati kita. Bangkitkan suatu kehausan. Jangan kita terhalang dengan cara kita. Jangan kita terhalang dengan apa yang ada kepada kita. Tetapi orang-orang yang dilawati Tuhan adalah orang-orang yang mampu merendahkan hati di bawah kaki Tuhan. Kalau kita berkaca kepada Nikodemus, dia tidak perlu untuk datang kepada Yesus, saudara. Sebab dia sudah tahu Taurat, dia tahu Alkitab. Dia orang yang disegani. Tidak perlu, saudara. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, dia tidak bisa, dia ada dalam kegelisahan yang begitu hebat. Dan dia merindukan supaya kegelisahan ini benar-benar terhapuskan dalam hidupnya. Itu sebabnya kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ketiga, dia pergi untuk bertemu yang namanya Yesus. Yesus tidak banyak, saudara, berargumentasi dengan dia. Yesus hanya berkata, hendaklah engkau dilahirkan kembali. Waduh, saya ini udah tua, Tuhan. Saya ini sudah umuran. Saya sudah berapa ribu kali cukur kumis. Kok saya masih mau dilahirkan kembali? Bukan itu, saudara, yang Yesus sampaikan kepada dia. Tetapi Yesus merindukan supaya jiwanya itu diselamatkan. Yesus menginginkan supaya dia itu benar-benar tahu firman Allah. Kita ini sudah tahu firman. Dari minggu ke minggu, saudara dan saya itu dibekali. Mari, saudara, kita harus punya suatu tindakan untuk melihat sesuatu terjadi dalam kehidupan kita sebagai satu jemaat. Kita harus memiliki
satu visi yang jelas. Bukan saja kita hanya baca dan baca moto kita, tetapi Allah ingin supaya terjadi mujizat di dalam gereja. Allah menginginkan supaya apa yang ada, kursi yang ada, baik yang di bawah maupun yang di atas itu penuh dengan umat-umat yang menyembah Dia. Di dalam Efesus, saudara, kita akan melihat 2-3 ayat lagi, saudara. Di dalam suratan Efesus, Efesus pasal yang kelima. Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan begini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Hendaklah gereja Tuhan itu penuh dengan Roh. Paulus pun tekankan kepada jemaat yang ada di Efesus supaya mereka dipenuhkan dengan Roh. Kalau berbicara tentang jangan kamu mabuk oleh anggur, saudara, mungkin kita berkata, saya tidak peminum. Saya bukan orang sebagai orang yang suka minum. Saya ini bukan tipe orang yang minum minuman yang memabukkan. Tetapi kita ini, saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa dimabukkan dengan keadaan dunia ini. Dunia yang memabukkan. Dunia yang sedang menuju kepada satu kehancuran. Dan banyak gereja Tuhan yang sedang mengiring. Karena tidak memahami apa yang disampaikan oleh firman Allah. Sehingga Rasul Paulus pun dengan tegas mengatakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Saudara dan saya ini harus penuh dengan Roh Kudus. Siapapun saudara, anak-anak orang dewasa, kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kobarkanlah dalam hati saudara. Saudara yang sudah diperlukan, mungkin sudah padam. Sebab kalau saya cerita pengalaman saya juga, saudara, itu berat memang. Ketika akan mengakhiri angkatan dalam sekolah kita, di sekolah Alkitab itu selalu mengadakan puasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Itu mengakhiri pelajaran atau lulus. Yang saya minta saudara itu hanya supaya saya ini dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saya tidak ngotot minta Tuhan tempatkan saya di mana. Tetapi saya hanya berusaha, Tuhan saya penuhkanlah saya dengan Roh. Tetapi saudara, dari minggu ke minggu, saudara, dari bulan ke bulan, saya tidak mengalami yang namanya sentuhan Roh.
tentang berdoa. Saya berpuasa, saudara. Di sekolah Alkitab kan bebas untuk puasa tiap hari. Bisa. Pihak puasa 2 hari. Ada teman saya bisa puasa 1 minggu penuh. Sampai dikatakan mayat berjalan. Sebab puasa itu kan nggak boleh tidur. Aktivitas sekolah itu tetap saudara dijalankan. Nah, anak saya, saudara, yang masuk sekolah Alkitab ini, dia telepon, aduh, bantu doa. Kenapa? Sudah mau puasa 3 hari 3 malam. Ya udah, kerjakan saja. Yang saya minta, saudara, supaya saya dipenuhkan. Tetapi pada kenyataannya, saudara, saya tidak dipenuhkan oleh Roh. Ketika saya menyelesaikan tingkat pertama dan masuk tahun berikutnya masuk dalam tingkat 2, itu lagi yang saya minta. Saya dalam keadaan bimbang. Apa saya ini panggilan atau tidak? Sebab yang sangat penting itu Tuhan tidak kasih kepada saya. Tuhan tidak beri kepada saya. Menjelang akhir penamatan itu di tingkat 2, saudara. Menjelang penamatan, 2 minggu sebelum penamatan, saya adakan lagi, saudara. Saya minta Tuhan, kalau memang saya tidak dipanggil, saya pulang kampung. Itu saja, saudara. Dulu saya dapat tingkat 1, saya udah praktek di sini, saudara, ya. Bertemu dengan Bapak Burhan, masih muda dulu, saudara, belum menikah. Masih gereja yang lama, gerejanya masih banyak bambu. Si Clarissa itu masih 1 tahun, 2 tahun. Saya sudah di sini, saudara. Artinya saya sudah bangkotan juga di sini, saudara, ya. Bapak Bambang, yang saya minta, saudara, hanya Tuhan, saya lengkapi saya. Bagaimana mungkin saya pergi terjun dalam pelayanan saya kalau saya ini tidak dilengkapi? Saudara, ujian itu begitu berat. Saya berdoa setiap malam, saya turun, saudara, di aula berdoa. Jam 1, jam 2, jam 3 berdoa. Tidak mengalami, saudara. Tapi saya sangat bersyukur, saudara. 1 minggu sebelum penamatan, saya sudah tidak, istilahnya kalau mungkin ya saya sudah pasrah. Saya datang di bawah kaki Tuhan pada, kalau tidak salah, jam 1, jam 2 juga saya turun di Allah berdoa, hanya berlutut, saudara. Saya sudah tidak berteriak. Saya hanya tertunduk di kursi dan saya hanya memuji Tuhan. Haleluya. Tanpa sadar, saudara yang dikasih Tuhan, Allah melawati. Karena ketika itu kursi di sekolah kita itu adalah kursi bangku yang panjang, yang keras. Itu sebabnya bicara, saudara, tangan saya itu berdarah semua. Saya tidak tahu, saudara. Mungkin dengan kekerasan hati saya, Allah bentuk begitu rupa dan Allah jamah. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan. Saya katakan, terima kasih Tuhan, ternyata saya ini panggilan Tuhan. Lalu saya ditempatkan kembali, saudara, di Pluit Muara Karang. Bapak Gembala tarik kembali untuk menjalankan tugas. Jadi sudah sekian lama saya ada di sini, saudara, ya. Pahit manis saya sudah lewati. Tetapi saya mau bertahan untuk tetap melayani Tuhan. Karena ini panggilan.
Nah, bagi kita, saudara, kita kembali kepada firman Allah, saudara. Dikatakan di dalam Efesus ini, hendaklah kamu. Kalau kita ingin ada dalam perlindungan Tuhan, dari waktu ke waktu dalam perjalanan hidup kita, kita harus minta, yaitu Roh. Supaya apa, saudara? Supaya dapat memenuhi kita, sehingga kita ini sebagai gereja Tuhan benar-benar gereja yang memuliakan nama Tuhan. Caranya bagaimana? Kita lihat, saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-11. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-13 berkata begini. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Dia akan memenuhi kita. Dia akan membaptis kita ketika kita meminta kepada Dia. Cara kita meminta kadang-kadang salah, saudara. Kita merasa hebat. Kita merasa, ya mungkin boleh dikata kita merasa banyak sekali kekayaan. Kita datang kepada Tuhan, saudara, dengan tinggi pinggang, dengan semaunya. Enggak ada kerendahan hati. Mungkin kita meminta, saudara, kita berdoa, Tuhan berikan saya Roh Kudus. Tetapi kita meminta dengan salah, dengan cara yang salah. Enggak ada kerendahan hati. Yang ada ketinggian hati, saudara. Yesus jelas sekali, saudara, menyampaikan hal ini. Dia membuka pikiran kita. Seorang bapak yang jahat saja bisa memberi kepada anak-anaknya. Masakan Bapa di surga, Dia tidak akan memberikan apa yang kita rindukan. Dikatakan, apabila Bapamu yang di surga. Maaf, saudara, kacamata saya tidak kurang bagus, saudara. Ayat 13 tadi. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta. Amin. Kita minta, saudara. Itu hak kita. Hak saudara dan saya untuk meminta kepada Dia. Kita datang merendahkan hati. Kita membuat mezbah dalam keluarga. Kita datang dalam doa dengan permohonan kepada Dia. Jangan dulu kita datang berdoa, Tuhan tolong perusahaan saya ini, tolong berkati. Mintalah, saudara, apa yang menjadi kebutuhan roh kita. Supaya apa, saudara? Supaya memenuhi seluruh hidup kita, sehingga kita ini sebagai gereja Tuhan ada dalam kendali Roh Kudus. Sehingga apapun yang kita kerjakan, itu semua itu akan berhasil. Seorang ayah yang jahat, ini suatu gambaran yang bisa membuka pikiran kita, saudara. Iya ya, seorang bapak yang jahat saja bisa memberi kepada anak ketika dia meminta. Apa
apalagi Bapa di sorga. Jangan kita terpaku, saudara yang dikasih Tuhan. Kita harus membangkitkan suatu hati yang haus. Kalau kita tidak haus, saudara, ya udah kita akan hidup dengan cara hidup kita begitu. Coba kita haus secara tubuh, haus akan air. Kita akan berusaha, saudara. Kita berada mungkin di tengah-tengah padang, lalu kita memiliki mendapatkan satu kehausan yang begitu dalam. Kita mencari yang namanya air. Kita berusaha untuk mendapatkan. Mungkin harganya yang begitu mahal, tetapi kita berani beli air mungkin segelas aqua dengan harga yang sangat tinggi, hanya untuk memberikan kesegaran bagi tubuh kita. Bagaimana dengan kehidupan roh kita? Apakah kita memberikan perhatian khusus kepada roh kita atau tidak? Atau kita sudah terpola dengan kehidupan yang penting saya diberkati, saya rindu supaya kita memiliki, saudara, satu kehausan, satu kerinduan untuk mendapatkan yang namanya Roh Kudus. Kenapa, saudara? Kenapa gereja Tuhan itu didorong supaya gereja itu benar-benar memiliki perlengkapan ini? Sebab kita tahu, saudara, satu kondisi yang begitu berat yang sedang kita hadapi bukan satu hal yang mudah. Kalau mungkin sekarang kita masih bisa menghadapi, tetapi ada satu kondisi nanti, saudara, kita tidak akan mampu. Mungkin kita punya teman-teman orang-orang yang berpangkat. Mereka tidak bisa, saudara, memberikan satu jaminan untuk membentengi, untuk melindungi supaya kita ini aman. Tidak bisa. Yang sanggup memberikan keamanan yang besar bagi kita itu adalah ketika kita ini ada di dalam kekuasaan roh. Kita dijaga, kita dibentengi, keluarga kita dijaga, rumah tangga kita dijaga, kesehatan kita dijaga, masuk keluarnya pintu kita dijaga oleh Roh Kudus. Karena itu janji Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Roh penolong, menolong dalam segala aktivitas kita. Kalau kita dipenuhkan, kalau kita tidak dipenuhkan, saudara, jangan selalu menyalahkan Tuhan. Kita harus, saudara, dipenuhkan. Sebab Yesus ada di dalam surga, Roh Kudus ada di dalam dunia ini, saudara. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk membentengi, menjaga kita, memelihara kita, menolong kita. Sangat disayangkan, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berada dalam satu sikap yang biasa-biasa saja, tidak punya lagi satu kehausan, tidak punya lagi satu kerinduan yang dalam. Dan ini yang harus kita korek, saudara. Tuhan tidak banyak meminta. Karena apa, saudara? Karena
yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang keempat. Salah satu kerinduan Yesus adalah gereja yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Amin. Amin. Susah banget sih. Amin. Maaf saudara kalau saudara marah saya, tapi saya ingin menyampaikan hal ini untuk kita belajar. Ya. Salah satu kerinduan Yesus adalah gereja yang benar-benar menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kalau ini terjadi di tempat ini, tidak ada yang mustahil. Bawah dan atas itu penuh dengan jiwa-jiwa yang datang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Taruh dalam hati kita satu kehausan, satu kerinduan seperti Nikodemus. Kita itu belum apa-apa saudara. Kita ini gak ada apa-apa dibanding Nikodemus sebagai tokoh agama. Ternyata dia tidak bangga saudara dengan apa pangkat predikatnya. Dia merasa miskin. Dia merasa tidak ada apa-apa. Itu sebabnya dia berusaha untuk bertemu dengan Yesus dan membicarakan hal ini. Yesus hanya berkata, hendaklah engkau dilahirkan kembali. Dilahirkan dalam apa? Dalam air dan roh. Itu saja. Hendaklah saudara dan saya juga dilahirkan dari air dan roh, supaya kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan saudara. Kiranya apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini jadi berkat bagi kita. Mari pemain-pemain musik yang ada, kita berikan waktu ya, dengan hati yang tulus saudara. Dengan hati yang tulus, dengan hati yang haus untuk datang kepada Dia. Kita nyanyikan satu pujian. Roh Allah yang hidup penuhiku. Mari kita bangkit berdiri saudara. Amin. Amin.
siapapun saudara dan saya, bagi kita gereja Tuhan, berbicara tentang Roh Kudus mutlak ada dalam hidup kita. Roh Kudus, Roh kebenaran. Sembah Dia, saudara. Jangan kita malu untuk menyembah. Jangan kita malu untuk memuji Dia. Bagaimana mungkin kita dapat merasakan kehadiran Tuhan kalau kita tidak memberikan penyembahan yang sungguh kepada Dia?
berikanlah hati kepada Dia. Belajarlah menyembah Dia dengan hati yang tulus. Belajarlah memuji Dia dengan ketulusan hati kita. Kalau kita ingin melihat Allah, kalau kita ingin melihat pekerjaan yang nyata dalam hidup kita, bebaskanlah rohmu, bebaskanlah rohmu menyembah Dia. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia sedang mengetuk pintu hati kita. Jangan keraskan hati kita. Jangan keraskan hati kita untuk menikmati kehadiran-Mu. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Biarlah kita tetap ada dalam hadirat. Amin. Haleluya. Biarlah kita fokus. Kita belajar. Haleluya. Mengerti rencana Allah, rencana Roh Kudus bagi kita. Haleluya. Haleluya.
Allah yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Pakai terus lebih hari lebih hebat lagi Tuhan. Jemaat yang Tuhan yang dilayani Tuhan berkati Tuhan agar nama Tuhan selalu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami simpan firman-Mu dalam hati kami yang paling dalam, dan kami akan melakukan Tuhan, karena kami mengasihi Engkau. Hanya di dalam satu nama kami sudah berdoa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah sendiri bagi dari firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita masuk ke pujian datang Roh Kudus, kalau ku rindu. Mereka dengan kesetiaan mengembalikan milik Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan. Bukakan segala tingkap surga. Curahkan berkat bagi mereka. Memberkati rumah tangga mereka. Usaha, pekerjaan, sumber nafkah, kesehatan tubuh mereka diberkati oleh Tuhan. Dan nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Inilah doa kami. Kami syukurkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat kembali dulu Bapak Ibu. Sebentar lagi kita akan menyaksikan sedikit video. Mungkin lampu boleh dipadamkan. Terima kasih.
ke video, saya mengundang seluruh kaum ibu boleh maju ke muka. Kita akan ada sedikit bingkisan dari anak-anak, ya. Yuk, mari ibu-ibu sekalian yang mungkin sudah punya anak boleh langsung maju ke depan, mengisi barisan di depan. Nanti saya minta untuk anak-anaknya boleh ke belakang dulu karena ada souvenir yang akan diberikan kepada ibu-ibu. Ya, itu dia souvenirnya. Satu ibu hanya diizinkan satu. Jadi kalau misalnya memang ada anaknya 2 atau anaknya lebih, berarti souvenir tetap satu, ya. Jadi nanti kalau ada ya guys, siapapun pokoknya yang semuanya kaum ibu, yuk boleh maju. Mungkin yang anak yang ketinggalan nggak apa-apa, tetap ibu-ibu juga. Jadi semua yang ibu, kaum ibu dimintakan dari ke depan. Ya, inilah dalam pahlawan ibu-ibu. Iya, saya minta juga untuk seluruh anak-anak bisa mengambil bagian di bagian belakang untuk mengambil souvenir dulu. Jadi souvenir yang ini adalah souvenir spatula yang pertama, dan yang kedua adalah tas belanja. Ya, jadi mungkin ibu sudah identik sekali dengan spatula dan tas belanja. Ya, dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Ya, sampai ke atas boleh, sampai di atas boleh.